Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari Mobil Indonesia, jasa inspeksi mobil bekas pertama dan terbesar di wilayah Kota Makassar. Di video kali ini kami melakukan inspeksi mobil Honda Jazz GE8 tipe RS, mesin 1500cc, transmisi matic, tahun rakitan 2014. Sebelum melanjutkan videonya, kami meminta dukungan kepada para penonton berupa berikan like di video ini dan subscribe ke channel ini agar kami terus semangat dalam membuat video berikutnya tentang inspeksi mobil bekas. Terima kasih. Review singkat tentang mobil ini, Honda Jazz adalah mobil hatchback 5 pintu produksi pabrikan otomotif Jepang, Honda Motor Company. Honda Jazz generasi pertama berkode GD3 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001, namun masuk ke pasar Indonesia nanti pada tahun 2004. Untuk pasar Indonesia berakhir sampai di generasi ketiga dengan berkode GK5 pada tahun 2020 dan akhirnya digantikan posisinya oleh Honda City Hatchback. Walaupun di Jepang dan di beberapa negara lain masih diproduksi sampai sekarang dan sudah memasuki generasi keempat. Untuk Honda Jazz yang kami inspeksi kali ini adalah generasi kedua dengan masa produksi 2007 sampai 2014 dengan berkode GE8. Di luar negeri, ada varian dengan mesin 1300cc dan 1500cc. Namun dijual di Indonesia awal tahun 2008 hanya dengan versi 1500cc saja. Dan tersedia dengan 3 tipe, yaitu tipe A, tipe S, dan tipe RS yang merupakan tipe tertinggi. Dengan mesin 1500cc iVTEC menghasilkan tenaga sampai 120 horsepower dan torsi 145 Nm dan berpenggerak roda depan atau FWD. Dimensi mobil ini memiliki panjang hampir 4 meter, tepatnya 3900 mm, lebar 1695 mm, dan tinggi 1525 mm. Nah, setelah kami melakukan inspeksi untuk kondisi mobil ini, secara keseluruhan masih sangat bagus. Untuk mobil yang usia pemakaiannya 9 tahun dengan jarak tempuh 76 ribuan kilometer. Dari hasil inspeksi kami, tidak ada riwayat bekas tabrak dan bekas terendam banjir pada mobil ini. Pada bagian mesin, tidak ada masalah besar. Oli masih baru dan service record di bengkel resmi Honda. Untuk riwayat turun mesin mobil ini masih belum pernah sama sekali. Akan tetapi namanya usia 9 tahun pasti akan tetap timbul beberapa kendala, seperti ada seal yang sudah mulai rembes dan oli yang masih belum 1 bulan ini langsung memperlihatkan indikasi kerak-kerak. Artinya pada ruang mesin dan ruang bakar sudah mulai berkerak. Masih sangat wajar untuk mobil dengan usia 9 tahun dan biaya perbaikan relatif tidak terlalu besar. Untuk posisi nomor mesin ada di sini. Pada bagian eksterior, cat ada yang masih original, tapi ada beberapa panel yang sudah repaint seperti bumper depan dan belakang, fender kanan depan, pintu kanan depan, pintu kanan belakang, fender kanan belakang. Dan ada beberapa baret pemakaian pada bumper depan dan bumper belakang. Lalu ada baret yang cukup dalam dan harus segera di repaint, yaitu ada di panel pintu kanan depan dan fender kiri belakang. Sebelum muncul pada karet bagian itu harus segera di repaint. Namun itu semua bukan riwayat tabrakan besar, karena semua tulang dan rangkanya masih utuh. Untuk spion kanan juga sudah hancur, jadi harus diganti. Terus ada kaca film yang sudah harus diganti, yaitu pada kaca depan karena sudah bergelembung. Dan penutup tangki bensinnya tidak bisa terkunci walaupun kondisi mobil sudah terkunci. Lanjut pada bagian kaki-kaki, ban masih tebal semua, tahun produksi 2022, kecuali pada ban serep masih asli dari produksi 2014. Namun sudah mulai muncul beberapa kendala seperti busing pada link stabilizer kanan dan kiri sudah mulai getas. Untuk tie rod kanan juga sudah mulai oblak. Selain itu, semuanya masih sangat bagus seperti rack steer, lower arm, shockbreaker, dan lain-lain. Lanjut pada bagian interior, ada beberapa kendala yang muncul karena pemakaian, seperti plafon yang sudah kotor.
Namun untuk jok dan setir sudah di-retrim dengan kulit. Untuk kelistrikan overall masih bagus, kecuali pada bagian spion electric retract sebelah kanan tidak berfungsi, tapi untuk pengaturan electric mirrornya masih berfungsi. Untuk head unitnya sudah diganti dengan yang aftermarket, tapi jadi lebih bagus karena layarnya lebih besar. Untuk power window sebelah kiri depannya agak macet, indikasinya ada di dinamo, karena untuk turun bisa tapi untuk dinaikkan kembalinya susah. Dan untuk posisi nomor rangka berada di bawah sini. Diangkat dulu kursi baris kedua, karpetnya juga dibuka dulu. Terus ada penutup cover nomor rangkanya, itu dibuka. Nah, kelihatan nomor rangkanya di sini. Itulah tadi inspeksi mobil 2014 Honda Jazz RS 1500 cc automatic transmisi. Untuk pajak mobil ini sekitar 2,9 juta rupiah per tahun. Sekian dulu video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.